Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Salam damai sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar? Jumpa kembali bersama saya Maria Paulina dalam acara kesayangan kita Oase Rohani Katolik. Dan sekarang hati saya penuh sukacita karena di studio sudah hadir Romo Diosesan Antonius Didit Supartono yang biasa kita sapa dengan nama Romo Didit. Di mana Romo Didit ini adalah seorang pastor mahasiswa dari Unit Timur, begitu ya Mo? Betul, Ibu Pauline. Sehat ke hari ini? Luar biasa, Ya. Tuhan menyertai kita. Amin. Puji Tuhan ya Mo ya. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita awali acara ini dengan doa pembuka yang dipimpin oleh Romo Didit. Mari saudari-saudaraku yang terkasih, kita awali renungan kita hari ini dengan doa. Roh Tuhan menyertai aku diurapinya dan diutus mewartakan kabar gembira kepada kaum papa miskin dan menghibur yang remuk redam. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus selalu besertamu dan sertamu juga. Menyadari kekurangan kita, mari bersama-sama kita berseru, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh karena itu, saya mohon kepada Santa Perawan Maria, dan para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa selalu mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah Tuhan kami. kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah Marilah kami. kita berdoa. Allah Bapa kami, hari ini kami bersyukur kepadamu. Pada pesta peringatan Santo Antonius dari Padua, kami boleh mendengarkan firman-Mu kembali. Sebagai imam dan pujangga gereja, ia sungguh-sungguh memberikan sebuah inspirasi hidup yang nyata. Sebagai seorang biarawan, sebagai seorang yang sungguh-sungguh dekat denganmu, ia pun membagikan dengan khotbahnya yang ulung. Semoga kami pun dapat mendengarkan firman Tuhan yang selalu menyertai kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, bacaan liturgi pada hari ini diambil dari kitab pertama Raja-Raja bab 18 ayat 20 sampai dengan 39. Dilanjutkan dengan bacaan Injil yang diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 17 sampai dengan 19. Dan sekarang marilah sama-sama kita membuka Alkitab kita. Saya akan membacakan bacaan pertama yang diambil dari kitab pertama Raja-Raja bab 18 ayat 20 sampai dengan 39. Sekali peristiwa, Raja Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi Baal ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, "Berapa lama lagi kalian berlaku timpang dan mendua hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah Dia, dan kalau Baal, ikutilah dia." Tetapi rakyat itu tidak menjawab sepatah kata pun. Lalu Elia berkata lagi kepada rakyat, "Hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal berjumlah 450 orang. Namun, baiklah diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan. Biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, lalu menaruhnya di atas kayu api.
tetapi mereka tidak boleh memasang api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya di atas kayu api, dan juga tidak akan memasang api. Kemudian, biarlah kalian memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Seluruh rakyat menyahut, baiklah demikian. Kemudian Elia berkata kepada nabi-nabi Baal itu, karena kalian berjumlah banyak, pilihlah dahulu seekor lembu dan olahlah. Sesudah itu, panggillah nama Allahmu. Tetapi kalian tidak boleh memasang api. Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, lalu mengolahnya. Kemudian mereka memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Katanya, "Ya Baal, jawablah kami." Tetapi tidak ada suara. Tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang mereka buat. Pada waktu tengah hari, Elia mulai mengejek mereka. Katanya, "Panggillah lebih keras. Bukankah dia Allah? Mungkin ia merenung, mungkin sedang ada urusan, atau mungkin ia bepergian. Barangkali ia tidur dan belum terjaga." Maka mereka memanggil lebih keras serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak, seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Sesudah lewat tengah hari, mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan kurban petang, tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda. Kemudian Elia berkata kepada seluruh rakyat, "Mari mendekat kepadaku." Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepada Elia. Lalu Elia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kemudian ia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang sabda Tuhan, "Engkau akan bernama Israel." Lalu Elia mendirikan batu-batu itu menjadi sebuah mezbah demi nama Tuhan dan membuat suatu parit yang dapat membuat 2 sukat benih di sekeliling mezbah itu. Ia menyusun kayu api, memotong lembunya, dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api. Sesudah itu ia berkata, "Penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkan ke atas kurban bakaran serta ke atas kayu api itu." Kemudian kata Elia, "Buatlah begitu untuk kedua kalinya." Dan mereka berbuat demikian untuk kedua kalinya. Lalu katanya lagi, "Buatlah begitu untuk ketiga kalinya." Dan mereka berbuat demikian untuk ketiga kalinya, sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu, bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan kurban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas sabda-Mu-lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka bertobat." Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis kurban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu. Bahkan air di dalam parit itu pun habis dijilatnya.
Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, setelah kita mendengarkan bacaan pertama tadi, sekarang marilah kita sama-sama menanggapi bacaan pertama tadi dengan mazmur tanggapan. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Bertambahlah kesediaan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan kurban curahan mereka. Juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka dengan bibirku. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisan dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah, di tangan kananmu ada nikmat yang abadi. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Haleluya, 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 haleluya. Tunjukkanlah lorong-Mu kepadaku ya Tuhan. Bimbinglah aku menurut sabda-Mu yang benar. Haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, Janganlah kalian menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sungguh, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih dan juga Romo, setelah kita mendengarkan bacaan liturgi pada hari ini, kita mulai memasuki segmen pertama ya Romo ya. Baik. Untuk pembahasan bacaan pertama tadi Romo. Dari bacaan yang terkait dengan bacaan pertama ini, inspirasi apa yang akan Romo sampaikan? Baik, Ibu Pauline dan saudari-saudaraku yang terkasih, para sahabat Oase Rohani Katolik. Kita bersyukur hari ini gereja merayakan Santo Antonius dari Padua. Kebetulan jadi santo pelindung saya hari ini. Puji Nama Tuhan. saya juga diambil dari Santo Antonius ini. Ya.
Yang menarik dalam bacaan pertama yang kita baca, yang kita dengar hari ini adalah bagaimana sebuah, kalau istilah saat ini ada pertandingan. Kalau bola Barcelona sama Madrid gitu ya, atau Persipura lawan PSIS dan lain sebagainya. Ini yang kita dengar bagaimana Baal vs Allah, Israel. Dan di situ ada seorang nabi yang bernama Elia. Dan menarik dari ayat 20 sampai 39 kita bisa melihat bagaimana sepak terjang, bagaimana seorang Elia, nabi Tuhan ini memperlihatkan kebijaksanaannya di dalam situasi memperlihatkan Dewa Baal vs Allah Israel. Mana yang unggul, mana yang menang. Kalau kita sebagai orang beriman langsung bisa menjawab, pasti Allah kita yang menang. Tetapi memang dibuktikan oleh seorang Elia melawan nabi-nabi Baal yang jumlahnya jauh lebih banyak ketimbang dirinya cuma seorang. Dan di Gunung Karmel kita bisa melihat bersama-sama ada 3 hal yang bisa kita renungkan di dalam bacaan yang pertama ini, yaitu bagaimana penyembahan berhala di dalam perjanjian lama memang harus dihilangkan, dan itu sungguh-sungguh dibuktikan oleh seorang Elia. Maka sekali peristiwa dikatakan di ayat yang ke-20, Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi Baal di Gunung Karmel. Sementara Elia itu sendirian. Mulailah triknya yang dipakai oleh Elia. Kalau benar-benar nabi Baal itu akan bisa meluluhkan ataupun bisa membuktikan bahwa dewanya ataupun Baal itu bisa membahagiakan orang-orang Israel saat itu. Di kalimat yang berikutnya, ayat 21, Elia berkata kepada rakyat itu. Ini poin yang pertama. Bagaimana seorang Elia menggunakan cara untuk membuktikan bahwa Dewa Baal itu tidak bisa berbuat apa-apa. Suruhlah, dibilang begitu, ikutilah dia, biar dia membakar lembu yang akan dipersembahkan. Kalau benar-benar bisa, maka percayalah kepada Dewa Baal itu. Tetapi kalau tidak, percayalah kepada Allah, Dewa yang bukan buatan manusia. Demikian poin yang pertama. Poin yang kedua, bagaimana pertandingan itu dimulai. Jadi dua-duanya menyiapkan, sementara nabi-nabi Baal menyiapkan segala sesuatu untuk persembahan. Dari 2 lembu disuruh memilih salah satu lembu itu, ya kan? Habis memilih, silakan nabi-nabi Baal itu yang mengikuti liturginya, doa-doanya, ya kan? Dengan sembah, semuanya dipanggil, lalu mereka berteriak-teriak. Lalu di ayat yang ke-26 dan seterusnya, coba panggil lagi biar teriak-teriak semakin keras, kata Elia di ayat 28. Maka mereka memanggil lebih keras dan sampai menoreh dirinya dengan pedang dan tombak, seperti kebiasaan-kebiasaan liturgi ataupun penyembahan mereka. Lalu apa yang terjadi? Pertanyaan itu, Dewa Baal tidak bisa berbuat apa-apa. Lembu tetap tidak menyala, karena ada syaratnya. Boleh, asal tidak boleh menyalakan korek, menyalakan api. Nah, itu intinya. Karena Elia tahu tidak mungkin dewa buatan manusia itu akan bisa memberikan mujizatnya kepada manusia, karena itu semua hanya hayalan orang-orang Israel saat itu. Dan kemudian barulah di ayat berikutnya, ayat 30, Elia berkata kepada seluruh rakyatnya, mari sekarang mendekat kepadaku. Nah, pertandingan ini akhirnya apa yang dilakukan oleh Elia, mereka suruh menyiram dengan
air. Ya, lembu itu sampai 3 kali. Ya. Baru setelah itu ayat yang ke-36 dikatakan, mempersembahkan kurban petang, tampillah Elia dan berkata, meminta kepada Allah Abraham. Ini poin yang ketiga. Ya Allah Abraham, biarlah diketahui orang bahwa engkaulah sungguh Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini, kata Elia ya, aku ini hambamu, utusanmu. Jadi seorang Elia meminta kepastian kepada Allah yang hidup, Allah Israel, Allah Elia, Allah kita semua. Dan itu dijawab oleh Allah di ayat yang ke-38, lalu turunlah api Tuhan, dikatakan itu menyambar habis kurban bakaran. Lalu semua rakyat melihat kejadian itu dan percaya. Dikatakan mereka serta berkata, Tuhan, dialah Tuhan, dialah Allah. Sehingga 3 hal ini mau juga kita renungkan dalam hidup kita. Kita pun seringkali bertanding entah dengan dewa-dewa, keinginan, nafsu-nafsu melawan Allah. Ya. Seringkali kita masih tergoda dengan keinginan, dengan dewa-dewa, dengan dukun-dukun dan sebagainya, dengan feng shui harus begini. Kita melupakan Allah, padahal Allah itu Allah yang hidup, membuat kita baik hidup maupun mati, kita milik Allah. Jadi 3 hal. Yang pertama, bagaimana seorang Elia sungguh bijaksana memperlihatkan kepada bangsa Israel bahwa Allah mereka adalah Allah buatan, nggak bisa buat apa-apa. Yang kedua, pertandingan dimulai antara Allah dan Baal. Dan yang ketiga, pertandingan itu dimenangkan oleh Allah dengan keyakinan seorang Elia meminta kepada Allah, jawablah aku agar mereka semua percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Akulah hambamu. Maka Bapak Ibu, saudari-saudaraku yang terkasih, inspirasinya adalah bagaimana kita harus mengandalkan Tuhan Allah kita. Jangan mengandalkan yang lain. Amin. Cukup jelas poin ini? Iya. Apa ada pertanyaan lain, Ibu Pauline? Iya, ada, Romo. Baik. Gini, berarti di sini dari pernyataan ini Baal tidak menjawab karena memang dia itu tidak ada ya, Romo. Jadi satu tidak ada dan buatan manusia. Jadi imajinasi manusia sendiri. Mereka. Tuh. Dan sekarang kalau dikaitkan dengan gereja kita sekarang ini seperti apa, Romo? Baik, di gereja kita sekarang seperti tadi dalam bagian awal tadi saya sudah katakan bahwa dewa Baal ini adalah dewa buatan manusia yang sebenarnya tidak ada, tidak bisa malah berbuat apa-apa. Kita pun dalam gereja, dari pimpinan, dari paus, para kardinal, uskup, pastor paroki, dan sampai kepada kita itu punya banyak pelayanan, keterampilan. Kita punya banyak keberaneka-ragaman atau kebinekaan. Kita punya kemampuan 1, 2 sampai luar biasa. Janganlah itu menyebabkan kita malah bertengkar, saling memisahkan ataupun saling membanding-bandingkan. Oh, saya yang lebih kuat, yang lebih hebat, saya yang lebih bagus dan lain sebagainya. Mari kita punya satukan dengan Allah yang sama. Jangan akhirnya kita juga punya ilah, punya dewa-dewa dalam tanda kutip zaman sekarang. Entah hobi, entah kesibukan kita, lebih mementingkan diri kita sendiri, kelompok kita. Ini sudah ilah-ilah dengan keinginan-keinginan ataupun kedagingan kita masing-masing. Itu jadi dalam gereja. Dalam sekarang ini Baal zaman sekarang itu Baal zaman sekarang dengan bagaimana handphone itu malah mengatur malah hidup kita semuanya. Ada berita-berita langsung kita cepat bereaksi, tidak merenungkan sebentar, cepat menyampaikan isu-isu yang tidak benar. Itu sebenarnya dewa-dewa yang membuat manusia malah jatuh, berantem, konflik, dan tidak memperlihatkan sebuah kedamaian,
kebersatuan, malah memisahkan, bahkan malah membuat orang itu takut. Apalagi beberapa waktu yang lalu dengan banyaknya teroris yang membuat orang menjadi takut, banyak polisi yang dibunuh, banyak orang-orang yang mati seperti itu. Kita sebagai seorang yang beriman, inilah dewa-dewa, baal-baal yang muncul pada zaman sekarang. Apakah kita masih kuat mengimani Allah yang akan membahagiakan kita, menyegarkan ataupun menyelamatkan kita? Demikian saudara-saudariku yang terkasih. Nah, Romo, saya tanya lagi di sini kan berarti kita harus mengimani Allah kita yang hidup ya, Romo. Betul. Ya. Dan di sini juga dikatakan bahwa Allah itu pasti akan menolong kita ya, Romo ya, menjawab apa yang kita minta gitu. Betul. Nah, bagaimana caranya kita menanggapi jawaban dari Allah tersebut? Ya, memang banyak masing-masing keluarga, bahkan masing-masing lingkungan, wilayah, paroki punya perhatian, punya prioritas di dalam pelayanan di sebuah paroki, berbeda-beda. Ya, jangankan sebuah paroki, wilayah ataupun lingkungan, dalam keluarga pun berbeda-beda. Anak yang satu, dua, dan lain sebagainya pasti punya kepentingan yang berbeda-beda. Maka bagaimana kita bisa menanggapi Allah mau menolong atau tidak dalam hidup kita? Lihat, kita bisa membantu orang lain nggak? Jadi jangan, ya Tuhan saya minta agar dapat pekerjaan, tapi nggak pernah mau melamar, tidak mau menyiapkan diri, melatih diri, membekali. Tuhan saya mau jadi juara dalam pertandingan ini, tapi saya nggak pernah berlatih, ya nggak bisa, ya kan? Saya mau lulus ujian dengan nilai yang bagus, tapi saya nggak menyiapkan pelajaran dengan sebaik-baiknya. Maka Tuhan akan menolong kita ketika kita punya keberanian untuk menyiapkan dengan sebaik-baiknya. Peristiwa yang dialami oleh Elia ini memperlihatkan bagaimana Elia juga berusaha. Ada 1, 2, sampai 3 kali. Coba mungkin saya bisa membayangkan peristiwa itu. Elia sudah meminta orang-orang untuk membakar, untuk menyiram dengan air ya, 1 kali, tapi tidak dijawab oleh Tuhan. Coba siram lagi. Ini juga ada 1, 2, ada sebuah usaha, keberanian. Oh Tuhan, kok bisa menjawab? Allah akan melihat usaha manusia semaksimal mungkin untuk berupaya, untuk mendapatkan sesuatu. Sehingga tidak hanya diam. Maka yang kedua, ketiga, sampai akhirnya yang ketiga kalinya, tolong sirami dan akhirnya sekeliling itu penuh dengan air, bukan dengan minyak. Orang juga nggak bisa menyangka akan terbakar. Tapi itulah mujizat kuasa dari Tuhan. Sama, kita pun seringkali berdoa berkali-kali, Tuhan saya mohon kesembuhan. Kok saya belum disembuhkan? Pada saatnya, loh saya kok bersih? Kok saya sembuh? Kok saya bisa disembuhkan? Itulah mujizat yang dialami Tuhan. Sama seperti beberapa minggu yang lalu kita menerima Roh Kudus. Roh Kudus memampukan kita untuk bekerja. Dialah yang akan mengetahui dan akan bersaksi tentang Yesus yang bangkit. Kita juga harus bersaksi. Demikian, saudari-saudaraku terkasih, Tuhan akan menjawab, Tuhan akan menolong ketika kita berupaya sekuat tenaga melakukan kehendak-Nya. Amin. Amin. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan jeda sebentar sebelum kita melanjutkan pada perbincangan berikutnya. Saya informasikan bila ada yang ingin bertanya tentang seputar iman Katolik Anda, bisa menghubungi kami melalui SMS di nomor 0822 1036 1555 atau ke alamat email kami orkaj@yahoo.com. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Masih bersama Romo Diosesan Antonius Didit Supartono dan saya Maria Paulina dalam acara Oase Rohani Katolik. Terima kasih bagi pemirsa ataupun para pendengar yang baru saja bergabung di acara ini. Nah Romo,
bisakah sebelum kita ini Romo, sebelum melanjutkan pada perbincangan berikutnya ya Romo, bisakah Romo menyampaikan beberapa poin yang terkait dengan bacaan pertama tadi sehingga para pemirsa yang baru saja bergabung dapat mengikuti? Betul, Saudari Maria Paulina dan juga saudara-saudara terkasih khususnya yang baru bergabung bersama kita. Dalam bacaan pertama tadi kita mendengar ada 3 hal yang bisa kita renungkan bersama sebagai inspirasi iman dalam kitab Raja-Raja yang pertama. Yang pertama, bagaimana seorang Elia membuktikan bahwa dewa-dewa Baal atau nabi-nabi Baal itu tidak bisa membuktikan bahwa Baal atau dewanya itu bisa berbuat banyak. Bahkan sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya dalam pikiran mereka tidak ada dewa Baal itu. Sedangkan poin yang kedua, bagaimana pertandingan antara Baal dan Allah dimenangkan oleh Allah dan memperlihatkan bahwa Allah Israel adalah Allah yang hidup dan benar-benar menjadi Allah Elia, Allah kita. Tidak seperti dewa Baal yang tidak mampu berbuat apa-apa. Hal yang ketiga, bagaimana akhirnya Allah menjawab keinginan Elia untuk membuktikan kepada bangsa Israel bahwa Allah Elia adalah Allah yang hidup, dan dengan turunnya api para umat ataupun bangsa Israel menjadi percaya. Dialah Tuhan, dialah Allah Israel. Demikian saudara-saudariku yang terkasih. Nah Romo, untuk bacaan Injilnya kabar sukacita apa yang akan Romo sampaikan di sini? Dalam bacaan Injil kita mendengar bagaimana Yesus mengatakan kepada banyak orang ketika khotbah di bukit, jangan kalian menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Malah Yesus menggenapinya, bukan meniadakan. Kenapa? Semua yang tertulis dalam hukum Taurat dilakukannya. Dan bahkan Yesus mengatakan sebelum semuanya itu terjadi, dikatakan 1 iota atau 1 titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Bapak Ibu, saudari, saudaraku yang terkasih, ada 2 poin yang bisa kita renungkan bersama. Bagaimana? Poin yang pertama, khotbah Yesus itu kepada orang-orang di sekitarnya memperlihatkan bahwa Yesus adalah utusan Allah melanjutkan para nabi-nabi. Yang kita dengar juga dalam bacaan pertama, Nabi Elia, nabi-nabi yang lain itu diutus oleh Allah sampai akhirnya Allah mengutus putranya sendiri. Dan Yesus adalah Mesias yang dinantikan oleh para nabi. Tetapi orang-orang di sekitarnya tidak menerima Yesus sebagai Mesias utusan Allah. Maka mereka bertanya, oh jangan-jangan ini Yesus bukan utusan Allah. Ini poin yang pertama. Yang kedua, kita bisa melihat bagaimana ada sebuah ajaran yang luar biasa mendalam yang dikatakan oleh Yesus. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah Tuhan sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan surga. Maka Yesus mau mengajak kita untuk juga melaksanakan hukum Taurat itu. Kita ada punya 10 perintah Allah. Bagaimana para nabi memperlihatkan keberaniannya seperti yang kita dengar dalam bacaan pertama tadi. Nggak ada Allah dikalahkan oleh dewa buatan manusia, apalagi ya Baal itu. Sampai kelojotan, semua menore pakai pedang dan sebagainya berdarah, tetap aja dewa Baal nggak akan menjawab apa-apa. Kenapa? Sama, kita pun juga. Mungkin kepuasan kita sebentar kalau kita mengikuti Allah-Allah atau ilah-ilah kita. Dalam bentuk ya hobi kita, kepentingan kita, kepuasan kita daripada kita mengikuti Allah. 2 poin itu. Yang pertama dalam bacaan Injil, khotbah Yesus di bukit memperlihatkan bahwa Yesus
itu tidak meniadakan hukum Taurat ataupun kitab para nabi. Lalu yang kedua, Yesus mengatakan siapa yang meniadakan itu akan menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan surga. Demikian Bu Pauline dan saudari-saudaraku yang terkasih. Nah, Romo, saya tertarik dengan kata menggenapi di sini, Romo. Ya, baik. Apakah bisa dijabarkan agak sedikit lebih ini mengenai hukum Taurat di sini? Iya. Misalnya ketika kita mendengar ada hukum, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, akal budi dan kekuatan. Ya. Kan ada hukum gitu ya. Ya. Lalu cintailah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yesus sungguh melakukan itu. Ya. Bukan hanya orang, saya harus ngikutin perintah Allah itu hanya dengan ucapan, dengan omongan. Ya. Tapi Yesus melakukannya dengan kamu harus memberi mereka makan. Tidak seperti ahli-ahli Taurat yang hanya bisa menjabarkan, kamu nggak boleh ini, 1, 2, 3 dan sebagainya, tapi tidak melakukannya. Yesus melakukannya, menggenapi, bahkan ia memberikan dirinya, menyelamatkan kita. Mencintai Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, akal budi, dan kehendak kita. Dan luar biasa yang dilakukan. Kalau kita mau memilih Allah, harus sepenuhnya. Kalau kita mencintai sesama pun harus sepenuh hati, sama seperti diri kita sendiri. Kalau kita nggak mau disakiti, jangan sakitin orang. Yeah. Kalau saya mau membersihkan diri, memberikan yang baik ataupun vitamin ataupun makanan yang sehat bagi kita, berikan juga dong kepada orang lain. Kalau kita mau diperlakukan demikian. Demikian saudara-saudariku yang terkasih. Jadi bisakah saya katakan begini, Romo? Silakan. Yesus itu tidak hanya ingin bahwa sebagai pendengar dan hanya di atas kertas saja dari hukum Taurat itu. Jadi kita harus jadi pelaku firman, begitu? Iya, jadi kan hukum Taurat atau perjanjian lama banyak hal-hal yang tertulis. Iya. Kamu nggak boleh membunuh, banyak kamu aturannya, boleh, ya? Banyak aturan-aturannya. Tapi tidak melakukan. Nah, seringkali kita hanya mengikuti apa yang tertulis, tidak pernah melihat. Samakan misalnya berhubungan dengan hari Sabat, misalnya ya. Nggak boleh kalau hari Sabat melakukan sesuatu. Bisa dibayangkan kalau pada hari Sabat itu anak lembu ataupun anak Anda itu jatuh ke sumur ataupun jatuh ke selokan, apakah dibiarkan? Tidak ditolong. Atau ketika orang lagi sakit pada hari Sabat, Yesus diminta untuk menyembuhkan, mana yang lebih penting, yang lebih diprioritaskan? Membuat baik pada hari Sabat atau membiarkannya sampai akhirnya mati. Maka kadang-kadang hati, pikiran, dan juga kekuatan kita harus dengan realistis, Ibu. Jadi bukan hanya aturan, pokoknya hari ini kamu nggak boleh melakukan sesuatu. Padahal sebagai seorang dokter, saya harus membantu pada hari yang memang ditentukan nggak bisa melakukan apa-apa. Kalau nggak saya lakukan, pasti mati, pasti menderita. Maka hati nurani kita harus lebih bekerja. Bukan hanya sekedar aturan demi aturan. Tapi minimal ada sesuatu kekuatan cinta yang luar biasa. Itu yang dilakukan oleh Yesus. Mana yang lebih utama? Menolong orang pada hari Sabat atau membuat jahat? Dan disitulah Yesus melakukannya. Dan itu membuat Yesus dibenci. Bahkan akhirnya ia dikucilkan dan dibunuh oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang di sekitarnya. Karena Yesus melanggar banyak aturan, tetapi sebenarnya ia melakukan kehendak Allah yang mencintai manusia luar biasa. Demikian Ibu Pauline dan saudari-saudaraku yang terkasih. Dan apakah hukum Taurat itu masih berlaku sampai sekarang, Romo? Pasti. Dan sekarang kita harus melakukan hal-hal yang baik, jangan membunuh, jangan bersaksi dusta. Hal-hal yang berkenan di hadapan Allah, kamu harus menghormati orang tuamu. Apakah itu harus ditiadakan? Kan enggak. Yesus malah mengatakannya lebih dari sekedar hukum Taurat. Tapi cinta kasih yang luar biasa kepada Allah memperlihatkan hukum yang lebih mendasar, lebih penting dari segala sesuatunya.
Maka hukum-hukum yang sudah dibuat apakah bisa dihilangkan begitu saja? Kan tidak. Tidak. Kita pun masih memakai perjanjian lama sebagai sebuah dasar. Bagaimana itu pun menguatkan, kita bisa belajar bagaimana nabi-nabi itu mencintai dan mengikuti kehendak Allah, dan bagaimana bangsa Israel itu mengikuti Allah, dan akhirnya sampai kepada kita. Demikian Ibu Pauline. Dan Romo, bisakah Romo menarik benang merah dari kedua bacaan pada hari ini? Oke, baik. Sangat berkaitan, sangat berhubungan antara bacaan pertama dan bacaan Injil hari ini pada peringatan Santo Antonius dari Padua ini. Tadi dalam bacaan pertama kita mendengar bagaimana Allah dipertandingkan dengan Baal. Jelas Allah yang unggul, Allah yang menang. Diperlihatkan oleh seorang Elia yang percaya bahwa Allah menjawab doa-doanya untuk membuktikan agar orang-orang Israel percaya kepada Allah. Dan disitulah Yesus dalam bacaan Injil juga memperlihatkan kepada orang-orang di sekitarnya, ingat bagaimana Allah Israel, Allah Abraham, Ishak dan Yakub adalah Allahnya, Bapanya yang menyelamatkan kita. Sehingga Yesus tidak menyediakan hukum Taurat, tidak menghilangkan juga ajaran para nabi, dan ia meneruskannya, bahkan menyempurnakannya. Bagaimana ajaran kasih itu membuat kita semua harus bisa melaksanakan ajaran-ajaran dari nenek moyang kita. Bayangkan tradisi menjaga budaya bangsa turun-temurun. Kayak ibu punya orang tua, saya pun punya orang tua. Bagaimana tradisi itu dijaga, menghormati leluhur dan lain sebagainya, berdoa. Dan itu kita jaga sampai sekarang. Begitu juga dengan iman kita akan Allah. Bagaimana bapak-bapak gereja, ensiklik ataupun para pujangga-pujangga gereja seperti yang kita dengar ataupun kita rayakan hari ini, Antonius Padua yang luar biasa sebagai imam, sebagai pujangga gereja yang luar biasa sederhana, pandai berkhotbah. Banyak sekarang novena Santo Antonius di mana-mana ya, di paroki-paroki Fransiskan dan juga di berbagai tempat banyak orang yang dikabulkan dalam doa. Bukan Santo Antonius yang mengabulkannya, tetapi bagaimana iman itu ditumbuhkan dari umat, dari tradisi-tradisi sebelumnya, dan itu diteruskan oleh pastor-pastor dan juga oleh kita semua yang mengimaninya, sehingga doa itu terus-menerus bertumbuh. Jangan hanya hukum demi hukum kita berbuat, tapi kita tidak menghilangkan hukum itu, tapi malah menggenapi, menyempurnakan dengan iman, dengan kekuatan, dengan sebuah hal yang lebih konkret. Nah, dalam hal ini apakah pengertian iman itu, Romo? Betul. Jadi bagaimana tadi kan Ibu Pauline mengatakan bagaimana menyambungkan bacaan pertama dengan bacaan Injil ya, dan bagaimana itu pun dilakukan oleh Yesus untuk menyempurnakan bagaimana ajaran para nabi, menguatkan kita semua sampai akhirnya sampai kepada kita, sehingga akhirnya orang itu bisa beriman kepada Allah yang sudah diwartakan oleh para rasul sampai kepada kita. Dan iman itu akan tumbuh bagaimana bukti tanggapan kita kepada penyelenggaraan ilahi Allah yang luar biasa. Kita bisa hidup, kita punya keluarga, kita punya umat, kita punya banyak kemampuan-kemampuan. Bu Pauline bisa menjadi penyiar, saya pun bisa boleh setiap tanggal 13 boleh menyampaikan sharing iman saya berkenaan dengan bacaan-bacaan hari ini, dan itu menguatkan kita semua untuk memperkenalkan, untuk menyampaikan rasa terima kasih kita kepada Allah. Itulah iman, tanggapan sesuatu dari diri kita kepada Allah yang memberikan segala sesuatu, kehidupan, kedamaian, makan, dan sampai saat ini. Dan itulah harus anugerah Allah, wahyu Allah harus disampaikan dalam bentuk iman, kepercayaan, keyakinan kita kepada Dia yang memberi. Itulah iman kepada Allah. Luar biasa, Romo. Dan Romo, bisakah saya bertanya lagi, Romo? Boleh. Seringkali kan kita mempertanyakan kuasa Tuhan, apalagi
ketika seseorang mengalami masa kejatuhan, di mana engkau Tuhan, di mana engkau Tuhan ketika aku sedang jatuh, seperti itu Romo. Bagaimana caranya agar kita kuat dan sangat percaya bahwa penyelenggaraan ilahi dalam kehidupan kita itu bisa nyata gitu Romo. Baik, memang membutuhkan sebuah pengalaman iman yang terus bertumbuh, berkembang, dan akhirnya terus mengarah kepada Allah. Seperti yang dialami dalam bacaan pertama, bagaimana Elia pun juga berjuang. Aku sendirian nih. Sementara dewa-dewa nabi-nabi Baal begitu banyak. Bagaimana saya bisa mengalahkan? Tapi kepercayaan kepada Tuhan itulah yang menguatkan Elia. Sampai akhirnya ia berdoa, jawablah aku ya Tuhan. Agar mereka percaya bahwa Engkaulah Allah yang hidup. Allah yang sungguh-sungguh mampu membuat mereka itu menjadi tidak buta matanya untuk mengakui, mengimani Engkau. Sama, kita pun harus sungguh bisa membuktikan bagaimana kekuatan Allah itu maha dahsyat dalam kehidupan kita. Jangan kita sia-siakan, tapi kapan waktunya ini tergantung kita dalam berupaya mengimani Dia sampai akhir hidup kita. Jangan akhirnya, ketika saya ketemu dengan calon suami atau istri saya dan akhirnya saya meninggalkan Tuhan Yesus karena ini, ya sudah. Coba pikir lebih panjang lagi. Saya bisa mengajak pasangan ataupun calon pasangan saya bisa mengenal Yesus yang memperkenalkan Allah yang begitu dekat dengan kita. Sama seorang ibu yang berjuang mati-matian untuk memperkenalkan Yesus kepada putra-putrinya dan akhirnya bisa menjadi teladan. Jangan malah kecewakan mereka. Wah, bagaimana aja orang Katolik nggak pernah ke gereja, nggak pernah menerima sakramen-sakramen yang lain, tidak pernah mengajarkan ajaran-ajaran iman Katolik yang baik. Malah ibunya begini, bapaknya begitu, berantem dan sebagainya. Itu tidak memberikan kesaksian. Iman harus ditumbuhkan dengan keteladanan, keyakinan yang harus konkret dalam bentuk entah kegiatan-kegiatan rohani, tanggung jawab dan juga kewajiban-kewajiban sebagai orang Katolik yang baik, berrelasi dalam keluarga sehingga anak, cucu, menantu dan sebagainya melihat apa yang kita lakukan. Malah jangan sebaliknya. Mentang-mentang orang Katolik bisa ini bisa itu, saya seenaknya aja. Jangan salah, semakin kita punya tanggung jawab, semakin kita punya peran untuk mewartakan Kristus dimanapun kita berada. Demikian Ibu Pauline. Jadi kita harus membangun komunikasi dengan Tuhan ya Romo ya, agar harus selalu. Agar jadi kita lebih intens gitu. Jadi iman kita semakin bertumbuh ya Romo ya. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sudah kita mendengarkan di mana Romo Didit memaparkan tentang bacaan liturgi pada hari ini. Dan sekarang kita masuk dalam doa umat ya. Baik, Romo ya. Sebelum doa umat kita kembali mau melihat bagaimana kebaikan Tuhan pada hari ini melalui seorang Antonius dari Padua ini. Anda bisa membaca di dalam kisah Santo Santa. Dan akhirnya Antonius ini adalah seorang pribadi yang luar biasa. Kita bisa mencontoh kesederhanaannya dan juga doa-doanya. Maka dari itu bagi mereka yang memakai pelindung Santo Antonius, selamat. Anda pun sama seperti saya. Semoga semangat kesederhanaan, keberanian, dan kesetiaan mengikuti Tuhan hadir dalam hidup Anda. Jangan tinggalkan Tuhan Yesus yang memanggil Anda melalui seorang Santo Antonius ini. Dua bacaan yang kita dengar memperlihatkan bagaimana Allah Yahweh, Allah Israel, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah kita itu menang dibandingkan dengan Allah ataupun ilah-ilah lain. Dewa Baal gak bisa berbuat apa-apa. Sebaliknya Allah kita itu mampu dan akhirnya membuat orang Israel percaya kepada Allah. Juga Anda dan saya. Dan terakhir, dalam bacaan Injil kita pun bersyukur
bagaimana Yesus memperlihatkan bahwa Ia tidak meninggalkan, tidak meniadakan hukum Taurat. Bahkan Ia menyempurnakannya dengan ajarannya yang luar biasa bijaksana dan memampukan kita untuk mengenal Allah yang dekat dengan kita. Ia tidak meninggalkan, bahkan Ia malah menyempurnakan sampai akhir hidup kita. Ia tetap setia. Untuk itu, mari saudari, saudaraku yang terkasih, kita panjatkan doa-doa permohonan kita. Dalam renungan kita hari ini, saya mengajak Anda semua untuk berdoa. Mohon rahmat Tuhan agar hari ini kita pun mau mengikuti Allah yang begitu baik pada kita. Bapa di sorga, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami ingin panjatkan doa-doa kepadamu. Dengarkanlah doa-doa kami. Bagi kita yang percaya, ya Bapa, bantulah kami agar dapat berpegang hidup pada perintah-Mu, sehingga kami dapat menjadi teladan dalam kebenaran dan keadilan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin kami, ya Bapa, ketika firman-Mu boleh diwartakan, berikanlah hikmat-Mu agar setiap yang dikatakan oleh para pemimpin kami memang berasal daripada Roh Allah yang benar-benar hidup. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang sedang sakit, ya Bapa, kami tahu Engkau tidak pernah membiarkan kami sendiri. Sertailah kami selalu ya Bapa, agar kami boleh mengalami jamahan daripada-Mu, karena kami percaya Engkau adalah Allah yang hidup, yang dapat memberi kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang sakit. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, urapi kami dengan roh suci-Mu, agar kami mampu memahami firman-Mu, sehingga dapat kami jadikan pedoman dan pegangan dalam menapaki kehidupan ini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita hening sejenak untuk doa-doa yang ingin kita sampaikan. Mereka yang membutuhkan kekuatan iman, masih menggunakan kekuatan-kekuatan ilah-ilah yang lain, entah hobi, kesenangan, kedagingan kita. Tuhan, mampukanlah kami semua untuk mengikuti Engkau lebih dalam lagi dan percaya sepenuhnya kepada kerahiman dan juga cinta-Mu yang kekal. Demikianlah ya Bapa doa-doa yang kami panjatkan. Akan kami satukan dengan doa yang Kau ajarkan sendiri. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam sorga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh mendengarkan firman-Mu dan kami boleh berdoa. Khususnya bagi saudara-saudara kami yang mengalami ketakutan, kegelisahan. Semoga pada peringatan Santo Antonius dari Padua ini, kami boleh ingat bagaimana ia berkhotbah dan banyak orang yang bertobat karena khotbahnya yang luar biasa. Semoga dengan pewartaan iman kami ini, banyak orang yang kembali kepadamu, meninggalkan ilah-ilah lain, dan ikut dan setia dan kembali kepadamu. Jamahlah mereka, jadikanlah mereka kembali bersaksi tentang Yesus Putra-Mu yang bangkit, yang menang atas kuasa kegelapan. Semua ini kami panjatkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Berkat Allah melimpah atas kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari, saudara terkasih, renungan kita hari ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Selamat dan kembali kita bertemu di tanggal 13 bulan yang akan datang. Sampai ketemu juga nanti sore seperti biasa kita mengikuti novena Maria Fatimah di Jatinegara. Tuhan memberkati kita semua. Ave Maria, Maria Ave. Amin.
Demikianlah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup dan berkuasa. Jadi kita tidak boleh ragu akan pertolongannya. Dan jadilah kita sebagai pelaku firman-Nya. Akhir kata, saya Maria Paulina dan Romo Diocesan Antonius Didit Supartono pamit undur diri. Damai Tuhan selalu menyertai kita semua. Mari amalkan Pancasila. Kita Bhinneka, kita Indonesia. Salam. Kita Indonesia bersatu membangun bersama. Kita Bhinneka, kita Indonesia. Mari amalkan Pancasila. Tuhan menciptakan kita unik dan berbeda-beda. Suku, ras, agama, dan budaya untuk bersatu menghargai sesama. Perbedaan bukan persoalan, tapi rahmat untuk persatuan. Di bawah Pancasila kita berada. Bhinneka Tunggal Ika, kita Indonesia bersatu membangun bersama. Kita Bhinneka, kita Indonesia. Mari amalkan Pancasila. Mari amalkan Pancasila. Demikianlah
Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati.